Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Muhammad Zuki Reza dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2020 Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini saya akan membahas tutorial cara uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Oke, sebelum kita mulai, kita akan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat aplikasi SPSS serta materi pengenalan tentang uji validitas terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan aplikasi IBM SPSS Statistik versi 24. Oke, yang pertama kita menyiapkan file Excel tabulasi skor skala agresivitas atau bisa juga Excel hasil dari kuesioner yang teman-teman bisa buat sendiri atau bisa download langsung di Google. Selanjutnya menyiapkan Airtable. Di sini saya sudah download juga Airtable signifikansi 5% dan 1%. Nah, yang kemudian aplikasi IBM SPSS Statistik itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke dalam IBM SPSS Statistik, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari atau kita praktekkan, yaitu tentang uji validitas instrumen. Pastikan teman-teman semua sudah menginstal aplikasi IBM Statistiknya ya. Nah, di sini kita buat data baru. Dalam SPSS ini terdiri dari data view dan variable view. Nah, kita akan review sedikit dulu yang tentang uji validitas instrumen. Uji validitas instrumen dibuat sebelum melakukan penelitian. Kenapa? Hal ini untuk memastikan apakah instrumen yang digunakan sudah benar-benar dapat mengukur target penelitian kita. Uji validitas harus dilakukan pada minimal 30 responden. Pernyataannya, yang pertama, validitas menyatakan sejauh mana skor yang diperoleh bisa benar-benar menyatakan hasil pengukuran yang ingin diukur, atau dengan kata lain, mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, validitas dapat juga dikatakan sebagai sejauh mana suatu instrumen atau alat ukur atau indikator pengaturan dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu indikator yang memiliki validitas yang baik adalah indikator yang memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan pengukurannya. Pengambilan keputusan hasil uji validitas dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Adapun interpretasi analisis uji validitas antara lain, yang pertama, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pernyataan atau variabel valid. Yang kedua, jika R hitung lebih kecil dari R variabel, maka item pernyataan atau variabel tidak valid. Yang ketiga, R tabel sama dengan N atau jumlah responden. Yang keempat, keputusan uji validitas bersifat adalah semua angka yang valid. Cara menentukan tabelnya menggunakan nilai dari 3 signifikan untuk uji dua arah, yakni 0,5, dan di bagian kiri adalah jumlah respondennya. Maka jumlah pernyataan yang valid akan digunakan untuk uji realitas. Nah, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid, dan jika lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Oke, setelah teman-teman memahami tentang materi sedikit yang saya sampaikan, kita akan mulai mengerjakan uji validitas yang sudah kita buat. Dari sini kita kopikan file Excel datanya dimulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, lalu setelah kita copy, kita pastekan ke kolom data view. Nah, kita klik paste. Nah, setelah dipastekan, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Lalu kita klik variable view. Nah, di sini kita akan mengubah name-nya. Yang sebelumnya var 0001 kita ubah menjadi x1 sampai seterusnya sampai x30. Nah, tapi kalau menggunakan cara manual pasti akan lama. Di sini kita akan menggunakan cara yang cepat. Nah, dengan cara blok kolom name, lalu kita klik Ctrl F.
klik replace. Nah, pada kolom find kita ketikkan var 0000, lalu replace with diganti dengan x. Nah, setelah itu kita klik replace all. Nah, otomatis yang kolom yang tulisan var 000 tadi itu berubah menjadi x. Nah, jika yang 10 sampai seterusnya itu, nah nolnya itu berarti ada 2. Nah, Oke, jika sudah terubah semua, kita klik close. Nah, di sini kita cek sekali lagi apakah data nama yang kita sudah ubah tadi sudah benar. Nah, di sini pada variable view ada kolom name, type, with, decimal, label, value, missing, columns, line, measure, and yang terakhir. Nah, di sini pada kolom terakhir yaitu X30 seharusnya kita rubah menjadi kolom total karena itu merupakan bagian terakhir dari yang tadi kita kopikan melalui Excel. Nah, kita klik total. Oke, nah setelah itu kita coba cek lagi apakah sudah betul-betul benar. Dalam mengerjakan hal ini kita harus sangat teliti karena jika tidak hasilnya pun akan berbeda dan bisa menjadi kesalahan. Nah, jika dirasa sudah benar, selanjutnya kita mengubah bagian kolom desimal yang dari 2 menjadi 0. Nah, kita ubah satu persatu dari atas sampai bawah. Nah, bagi yang bertanya-tanya mengapa harus diubah menjadi 0, sebenarnya tidak ada masalah maupun 2, 3, ataupun 1 ataupun 0. Nah, fungsi desimal 0 ini adalah untuk mengubah angka yang pada data view tadi agar di belakang angkanya itu tidak memakai koma atau dibulatkan. Jadi lebih mudah untuk mengerjakannya dibandingkan jika ada angka 2 di belakang desimal. Nah, di sini terlihat jadi angkanya hanya angka pembulatan, jadi tidak ada desimalnya di belakangnya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mulai uji validitasnya. Pertama klik analyze, lalu kita klik calculate. Nah, selanjutnya kita klik bivariate. Nah, kita Ctrl A, kita pindahkan ke variabel. Nah, pastikan kolom personnya sudah tercentang. Nah, lalu klik OK. Otomatis outputnya akan muncul. Nah, di sini berisi data-data yang diperlukan. Nah, yang pertama ada Pearson correlation atau disebutnya R hitung. Lalu ada sig yang atau disebutnya yang signifikan 2 arah. Nah, yang terakhir itu ya ada N, yaitu R tabelnya. Nah, sini kita berpatokan pada yang totalnya di akhir. Nah, kita lihat R tabelnya itu atau N-nya itu sama dengan 60. Nah, kita cek R tabel dari 60 untuk menentukan apakah hasil uji validitas itu valid atau tidak. Nah, di sini R60 adalah 0,254. Kenapa kita pakai 5%? Karena nilai signifikannya kita tadi 0,05. Nah, jadi diingat nilai R tabel 60 itu 0,254. Nah, selanjutnya kita lihat rumusnya tadi. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pernyataan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item pernyataan tidak valid. Selanjutnya kita cek di bagian total. R hitungnya adalah 568. Nah, di sini 568 lebih besar daripada 0,254. Berarti artinya data tersebut valid di X1.